Hai teman-teman, perkenalkan namaku Dian Laila Nur Aziza dari Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, terutama bagi penyuluh. Dalam hal tersebut, diperlukan metode atau prinsip untuk diberikan saat penyuluhan kepada kelompok tani atau sasaran lainnya. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Seperti yang pertama, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila metode pembelajaran yang diberikan itu menarik, seperti kuliah singkat, tanya jawab, demonstrasi atau peragaan, studi lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila dosen atau tenaga pengajarnya itu menarik. Yang ketiga, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila suasana ruang belajarnya sesuai dengan suasana hatinya. Yang keempat, orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila selalu mendapat support dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila fasilitas ruang belajarnya memadai. Keberhasilan seorang penyuluh dalam menyampaikan inovasi baru juga ditentukan dari bagaimana penyuluh tersebut dapat memahami faktor penghambat dan faktor pendukung proses pelajaran orang dewasa. Faktor-faktor ini sangat dibutuhkan oleh seorang penyuluh agar penyuluhannya mampu menarik perhatian petani yang nantinya akan diterapkan dan dapat bermanfaat bagi petani. Adapun faktor-faktor pendukung orang dewasa dalam belajar, yaitu yang pertama motivasi. Seorang penyuluh harus mau dan mampu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar usaha taninya dapat meningkat. Dan juga sasaran akan lebih tertarik kepada kita dan mau untuk menerima inovasi yang kita berikan. Yang kedua, rasa keingintahuan yang tinggi. Orang dewasa selalu merasa kekurangan ilmu, sehingga selalu timbul dalam dirinya untuk selalu mau tahu apa saja yang dapat berguna bagi kehidupannya. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk memperbaiki hidup. Orang dewasa akan selalu ingin agar kehidupannya dan keluarganya menjadi lebih baik. Faktor inilah yang harus dipahami seorang penyuluh bahwa sasarannya akan tertarik pada penyuluhan yang diberikan jika inovasi yang diberikan dapat memperbaiki hidup sasarannya. Selain faktor pendukung, ada juga faktor-faktor penghambat keberhasilan orang dewasa dalam belajar. Antara lain yaitu yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik orang dewasa merupakan hambatan dalam proses belajar, baik dalam kelas maupun luar kelas, karena kondisi fisik orang dewasa sedikit mengalami kemunduran. Yang kedua, faktor psikologis. Orang dewasa sudah memiliki banyak tanggung jawab, terutama keluarga. Terkadang adanya masalah keluarga yang dihadapi orang dewasa akan menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, faktor ekonomi. Tidak sedikit orang dewasa yang tidak mau untuk mengikuti pendidikan dengan alasan ekonomi. Jika keadaan ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka orang dewasa lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dan yang keempat adalah faktor budaya. Budaya juga memengaruhi orang dewasa dalam belajar. Jika orang dewasa ditempatkan belajar di daerah yang memiliki budaya yang tidak sama dengan daerah asalnya, maka akan menghambat proses pembelajarannya. Karena orang dewasa perlu waktu untuk beradaptasi dengan budaya yang baru. Kesimpulannya adalah, pendidikan orang dewasa adalah suatu proses di mana orang-orang sudah memiliki peran sosial sebagai orang dewasa untuk melakukan aktivitas belajar yang sistematik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk membuat perubahan dalam pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Dan juga pendidikan orang dewasa berperan penting dalam penyuluhan pertanian, yaitu jika penyuluh sudah mampu memahami arti dari orang dewasa, prinsip belajar orang dewasa, faktor pendukung dan faktor penghambat orang dewasa belajar, serta metode pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa yang akan diterapkan di kelompok tani dan sasaran lainnya, maka penyuluhan akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan, sikap, serta keterampilan petani pasti akan berubah menjadi lebih baik. Dengan berubahnya sasaran ke arah yang lebih baik,
maka dapat disimpulkan bahwa hasil usaha tani nantinya akan mengalami peningkatan. Dan saat itulah seorang penyuluh dapat dikatakan sebagai penyuluh yang berhasil. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.